Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon mahasiswa, memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi butuh pertimbangan yang matang. Karena jurusan yang akan kamu ambil nantinya akan dijalani selama 4 tahun atau lebih dan akan menjadi sumber penghasilan kamu seumur hidup. Untuk itu diperlukan trik dalam memilih jurusan ini. Apa kamu sudah tahu trik memilih jurusan? Kali ini kita akan membahas trik memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi. Jadi bagi kamu yang belum tahu, cukup menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kamu bisa memahami dan menerapkannya sehingga lulus sebagai mahasiswa baru di jurusan yang kamu pilih. Yang pertama, sesuai bakat dan minat. Memilih jurusan sesuai bakat dan minat adalah cara yang paling ideal dan banyak dilakukan oleh calon mahasiswa. Bakat merupakan potensi dasar yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta pada manusia yang ada sejak lahir dan akan berkembang jika selalu diasah atau dilatih secara terus-menerus. Dan minat merupakan ketertarikan yang tinggi pada sesuatu. Orang yang berbakat pasti punya minat, tapi orang yang berminat belum tentu punya bakat dalam hal yang diminatinya. Sangat banyak sekali keuntungan jika calon mahasiswa lulus pada jurusan sesuai bakat dan minatnya. Di antaranya mampu menyelesaikan studinya tepat waktu dan mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga memperoleh indeks prestasi yang memuaskan. Yang kedua, peluang kerja atau prospek karir. Banyak terjadi di lapangan memilih jurusan faktanya tidak hanya melulu dengan pertimbangan sesuai bakat dan minat saja, tapi juga karena peluang kerja atau prospek karir. Harapan banyak orang pada umumnya setelah menyelesaikan pendidikan mereka bisa langsung bekerja, atau setidaknya dengan pendidikannya dia sudah bisa menjadikan sumber penghasilan. Jurusan yang favorit banyak memang menjanjikan prospek karir yang bagus, tapi banyaknya lulusan membuat semakin sempit pula peluang kerja yang tersedia. Oleh sebab itu, kamu perlu bijaksana memilih jurusan apakah jurusan kamu termasuk yang sangat banyak alumninya. Yang ketiga, program pendidikan. Program pendidikan di perguruan tinggi terdiri dari dua, yaitu sarjana dan diploma. Kamu harus memilih sarjana atau diploma sesuai cita-cita yang ingin kamu capai nantinya. Program pendidikan sarjana lebih menekankan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sementara diploma lebih menekankan pada keahlian terapan tertentu. Diploma juga disebut dengan pendidikan vokasi dan sarjana pendidikan akademik. Kalau kita presentasikan, sarjana mempelajari teori 65% dan prakteknya 35%. Begitupun sebaliknya, diploma mempunyai praktek 65% dan teori 35%. Yang keempat, kondisi ekonomi orang tua. Memilih jurusan juga harus memperhatikan dengan kemampuan ekonomi orang tua kamu, meskipun kamu akan melamar beasiswa nantinya. Beasiswa hanya bersifat meringankan, bukan memenuhi sepenuhnya. Tapi alasan ini sangat relatif, tergantung juga dengan kepribadian masing-masing orang. Meskipun jurusannya banyak membutuhkan biaya yang besar, tapi bisa dia tutupi dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Adapun salah satunya jurusan yang membutuhkan biaya yang besar, yaitu tata boga. Setiap minggu ada prakteknya. Untuk harga bahan kue tidaklah murah. Bagi kamu yang orang tuanya tidak mampu, tentu sangat sulit. Jangankan untuk buat kue, untuk makan sehari-hari saja susah. Yang kelima, kondisi diri. Memperhatikan kondisi diri terlihat sepele, tapi fakta di lapangan banyak mahasiswa yang tidak bisa menjalani kuliah dengan baik. Salah satu faktornya adalah kondisi diri. Kondisi diri yang kita maksudkan di sini adalah kelemahan dan kesehatan. Seseorang juga harus memperhatikan apa yang menjadi kelemahannya. Misalnya, Ani selalu merasa tidak kuat lihat darah. Tapi Ani ingin jurusan dokter,
atau kebidanan atau jurusan kesehatan lainnya. Jika Ani menangani pasien yang mengalami kecelakaan, tentunya Ani tidak sanggup mengobatinya karena Ani tidak kuat lihat darah. Selain itu, faktor kesehatan, Andi punya riwayat penyakit jantung, jadi disarankan Andi tidak mengambil jurusan yang sering melakukan praktek ke lapangan. Salah satunya adalah jurusan teknik sipil. Yang keenam, relevan dengan nilai. Nilai juga hal yang sangat penting dalam memilih jurusan, sebab tiap-tiap program studi mempunyai batas nilai minimal atau keketatan. Semakin kecil persen keketatannya, maka semakin tinggi pula persaingannya. Perlu kebijaksanaan dalam memilih jurusan. Memilih jurusan yang favorit tentunya juga harus mempunyai nilai yang sangat tinggi. Untuk jalur SNMPTN, jurusan yang diambil harus relevan dengan nilai rapor. Dan untuk jalur SBMPTN, jurusan yang diambil harus relevan dengan skor UTBK. Dan begitu juga untuk jalur mandiri. Yang ketujuh, harapan orang tua. Pilihan jurusan dari orang tua juga tidak bisa diabaikan. Pada hakikatnya, orang tua tahu yang terbaik buat anaknya, karena orang tua punya pengalaman hidup yang telah mereka lewati. Pengalaman banyak dijadikan oleh banyak orang dalam mengambil keputusan. Jika orang tua kamu mengarahkan jurusan yang dipilih, tidak ada salahnya kamu pertimbangkan. Banyak juga orang yang berhasil di jurusan pilihan orang tuanya, karena ridha Allah tergantung dengan ridho orang tua.